Pertempuran memasuki fase yang jauh lebih brutal, sebuah babak yang disebut sebagai kemunculan para apostle. Kibel terus menjaga stabilitas pasukannya dengan merapalkan penyembuhan besar, memastikan tidak ada satupun dari jajaran iblis yang tumbang. Kurena, yang telah dipenuhi dengan tekad membara, berusaha menerjang melewati barisan depan musuh dengan pedangnya yang terhunus. Dalam gerakannya yang gesit, ia menunjukkan niat yang sangat jelas untuk mencincang sang penyembuh necromancer menjadi potongan-potongan kecil demi menghentikan regenerasi musuh. Namun, pergerakannya terhenti secara paksa ketika Baskov menghalanginya dengan sikap sombong yang khas. Sambil mengayunkan senjatanya, Baskov mempertanyakan kewarasan Kurena yang berpikir bisa melewatinya begitu saja tanpa harus berhadapan dengan kekuatan sang jenderal iblis terlebih dahulu. Tanpa memberikan kesempatan bagi Kurena untuk mengatur ulang posisinya, Baskov melancarkan teknik yang menghancurkan bernama hantaman keberuntungan sejati. Kekuatan fisik yang dilepaskan begitu dahsyat hingga menciptakan gelombang kejut yang mementalkan Kurena dan rekan-rekannya ke dinding aula. Dogora berusaha merangsek maju untuk memberikan bantuan, namun mereka mendapati bahwa pertahanan yang dibangun oleh Baskov dan antek-anteknya jauh lebih kokoh dari yang mereka bayangkan. Meskipun Kurena berusaha bangkit dan menegaskan bahwa dirinya masih mampu bertarung, Mels memberikan peringatan keras dari udara. Sang malaikat menekankan bahwa mereka tidak boleh terjebak dalam pertarungan estafet yang melelahkan ini. Mereka harus menemukan cara untuk menghancurkan penghalang fisik yang diciptakan musuh agar bisa mencapai target utama mereka sebelum semuanya terlambat. Baskov yang kini berada di atas monster raksasa menatap rendah ke arah tim Allen, melontarkan hinaan tentang betapa tidak bergunanya perjuangan mereka untuk menyerang sang patriark yang ia sebut sebagai orang tua tinggal tulang. Ia menyarankan agar tim Allen berhenti meronta dan lebih baik mulai menyanyikan lagu kematian mereka sendiri sebagai penghormatan terakhir sebelum ia menghabisi mereka. Allen menyadari bahwa situasi telah mencapai titik nadir dan diplomasi atau taktik kecil tidak lagi berguna. Ia memutuskan bahwa Baskov harus dibereskan secepat mungkin sebagai kunci utama untuk memecah formasi musuh sebelum keadaan benar-benar tidak terkendali. Di saat yang sama, Kibel menunjukkan rasa syukur kepada tuannya sembari memamerkan aura yang ia klaim sebagai bentuk kekuasaan mutlak, sebuah manifestasi energi yang menandakan serangan penghancur lainnya akan segera tiba. Kibel kemudian merapalkan sihir pemusnah berskala luas yang dinamakan kilatan mematikan. Dari tangannya terpancar bola-bola energi hitam pekat berukuran raksasa yang meluncur dengan kecepatan tinggi menuju posisi tim Allen. Saat bola-bola tersebut bersentuhan dengan pertahanan mereka, ledakan beruntun yang sangat kuat mengguncang seluruh pulau terbang. Allen terpaku melihat pemandangan di depannya. Barisan Rokanel yang sebelumnya ia panggil sebagai benteng tak tertembus, kini hancur berkeping-keping, hanya dalam satu serangan tunggal. Ia menyadari sepenuhnya bahwa jika sihir tersebut mengenai tubuh mereka secara langsung, tanpa perantara pelindung, maka tidak akan ada satupun dari mereka yang tersisa untuk menceritakan pertempuran ini. Kekuatan tempur musuh kini telah berada pada level yang melampaui logika pertahanan yang pernah Allen susun sebelumnya. Dengan nada yang penuh kemenangan, Kibel mengejek kemampuan pemanggilan Allen yang selama ini dibanggakan. Ia mempertanyakan apa gunanya kecepatan memanggil makhluk jika semuanya hancur seketika di hadapan sihir api dari mesin miliknya yang terus menghujani area tersebut. Ledakan demi ledakan terus merongrong posisi tim Allen, menciptakan kawah-kawah baru di lantai aula. Situasi menjadi sangat emosional ketika rekan Sia terkapar akibat terkena dampak serangan langsung, memicu kepanikan di antara rekan-rekannya. Sia segera berlari menghampiri Ludo yang terluka parah, berusaha memberikan pertolongan pertama di tengah kepungan asap. Sia terus mendesak Ludo untuk tetap sadar dan bangkit kembali, menyadari bahwa kehilangan satu orang saja di tengah situasi kritis ini akan meruntuhkan mental seluruh anggota tim yang tersisa.
Kekacauan di medan perang mencapai puncaknya saat ledakan terus-menerus memekakkan telinga dan rekan-rekan Allen berteriak histeris melihat Ludo yang tergeletak tidak berdaya. Mereka berupaya mengamankan wakil kapten mereka dan mendesak para penyembuh untuk segera bertindak meski mereka sendiri berada di bawah hujan serangan. Ludo yang dalam kondisi setengah sadar hanya bisa bergumam memanggil rekan-rekannya dengan suara yang sangat lemah. Di sana juga terlihat Sia yang melongo seperti tidak percaya dengan apa yang terjadi di sana. Melihat penderitaan rekan-rekannya, Allen diliputi rasa penyesalan yang sangat mendalam. Ia mulai menyalahkan keputusannya sendiri karena membiarkan mereka terlibat dalam misi mematikan ini. Di sisi lain, musuh justru merasa terhibur dengan drama keputusasaan tersebut. Sambil memberikan salam perpisahan yang dingin, Kibel dan beberapa entitas lainnya mulai menghilang dari medan tempur, meninggalkan luka fisik dan mental yang mendalam bagi mereka yang bertahan. Setelah hilangnya Kibel dari aula, suasana pertempuran sedikit melandai namun tetap terasa berat karena hilangnya sebagian jiwa dari rekan-rekan mereka yang tumbang. Meski Allen merasa lega karena salah satu ancaman terbesar telah pergi, ia menyadari bahwa Baskov masih berdiri dengan pedang besarnya yang memancarkan aura haus darah. Baskov tampak tidak puas dengan perintah untuk membunuh semua orang. Ia secara terbuka menyatakan keberatannya untuk menghabisi anggota tim yang menurutnya memiliki paras cantik. Dengan niat yang menjijikan, ia berencana menjadikan mereka sebagai pelayan atau koleksi pribadinya daripada membunuh mereka secara langsung. Baskov kemudian mengarahkan ujung pedangnya ke arah salah satu rekan Allen yang berambut pirang, menandainya sebagai target pertama dalam permainannya yang kejam ini. Tanpa peringatan lebih lanjut, Baskov melancarkan serangan dahsyat yang dikenal sebagai hantaman Crimson. Serangan ini melepaskan gelombang energi api berwarna merah darah yang sangat masif, memicu ledakan besar yang melalap seluruh area pertempuran dalam sekejap. Kecepatan dan kekuatan serangan tersebut berada di level yang sepenuhnya berbeda, membuat pertahanan yang coba dibangun oleh tim Allen hancur seketika. Dogora berusaha sekuat tenaga menahan terjangan pedang api itu menggunakan senjatanya, namun tekanan yang diberikan Baskov terasa seperti gunung yang runtuh menimpanya. Ruangan megah itu kini sepenuhnya dikuasai oleh kobaran api dan energi destruktif yang menghancurkan apapun yang disentuhnya, mengubah tempat suci tersebut menjadi neraka dunia yang menyilaukan mata. Rekan-rekan Allen hanya bisa tertegun dengan ekspresi ngeri saat menyaksikan target serangan Baskov tertelan sepenuhnya oleh energi merah yang membara. Nama Dogora diteriakkan berkali-kali di tengah gemuruh ledakan, seolah-olah suara mereka bisa menembus dinding api tersebut. Saat cahaya ledakan mulai meredup, sosok Dogora terlihat berdiri kaku di titik pusat hantaman. Tubuhnya diselimuti oleh sisa-sisa energi cahaya terang yang menyilaukan akibat benturan langsung dengan senjata Sang Jenderal Iblis. Teman-temannya menatap dengan ketakutan dan ketidakpercayaan yang mendalam, tidak sanggup membayangkan nasib apa yang menimpa Dogora setelah menerima serangan sekuat itu secara langsung tanpa perlindungan maksimal. Namun di tempat yang sangat jauh, ini kayaknya lagi flashback ya boys. Maaf ya kalau salah, Dogora tiba-tiba tersadar dalam kondisi yang membingungkan. Ia tidak lagi merasakan panasnya api atau gema pertempuran di aula piramida. Dogora merasa kedinginan dan bertanya-tanya mengapa Baskov menghilang dari pandangannya secara tiba-tiba. Dalam kebingungannya, ia mengira dirinya terkena kutukan teleportasi paksa yang dilakukan oleh Allen untuk menyelamatkannya. Saat matanya mulai fokus melihat sekeliling, Dogora tersentak karena menyadari bahwa ia kini berada di desa Kurena, tempat asal yang sangat ia kenali. Ia tidak mengerti bagaimana ia bisa berpindah tempat dalam sekejap mata ke wilayah yang sangat jauh dari medan perang. Dengan rasa panik dan keinginan untuk kembali membantu teman-temannya, Dogora mulai mencari-cari keberadaan monster atau naga panggilannya yang mungkin tertinggal, berharap ada cara untuk segera kembali ke sisi Allen sebelum semuanya terlambat. Di tengah kesunyian yang mencekam dan hawa dingin yang menusuk,
Dogora mendapati dirinya berada di sebuah lingkungan yang sangat ia kenali, namun terasa asing secara atmosfer. Ia melihat sesosok misterius yang mengenakan jubah panjang tengah duduk tenang sembari menyalakan api unggun yang berpijar kecil. Dengan rasa bingung yang membuncah, Dogora mendekat dan memberanikan diri untuk bertanya mengenai identitas sosok tersebut serta asal-usulnya, sembari menyinggung soal ketersediaan kayu bakar di tempat yang sepi itu. Untuk membangun percakapan, Dogora memperkenalkan dirinya sebagai putra dari Nick, seorang pandai besi yang dahulu sangat dikenal di desa tersebut. Sosok berjubah itu kemudian membalas dengan sebuah pertanyaan yang retoris, menanyakan apakah Dogora benar-benar yakin mengenal siapa yang sedang ia ajak bicara. Namun, pikiran Dogora sedang tidak sinkron dengan basa-basi. Ia merasa dikejar oleh waktu dan ingin segera menunda semua tanya jawab yang dianggapnya tidak penting. Di tengah desakan batin itu, memorinya tiba-tiba berputar kembali ke masa lalu, tepat pada momen pahit saat ia harus mengakui kekalahannya di tangan Allen. Dalam lamunan yang menyakitkan itu, Dogora merenungkan kembali betapa hancur harga dirinya saat dikalahkan oleh Allen, sosok yang selama ini ia anggap sebagai anak tanpa bakat khusus. Kenyataan bahwa Allen ternyata adalah pahlawan pilihan Elmea, membuat Dogora merasa semakin kerdil. Dogora merasa terjebak dalam lubang stagnasi, sementara teman-temannya yang lain terus berevolusi dan tumbuh menjadi ksatria yang luar biasa tangguh, meninggalkan dirinya yang merasa hanya menjadi beban penghambat bagi tim. Kegagalannya saat berhadapan dengan Lycaon terus membekas sebagai bukti nyata dari ketidakberdayaannya, menciptakan rasa pahit yang mendalam di hatinya. Dogora mulai meragukan semua pencapaiannya di masa lalu, merasa bahwa setiap kemenangan yang ia raih hanyalah buah dari keberuntungan semata. Perasaan dikucilkan muncul dengan kuat. Ia merasa bahwa pemindahannya ke tempat ini adalah cara halus bagi tim untuk mengirimnya pulang, karena ia dianggap sebagai anggota yang paling tidak dibutuhkan dalam misi yang kian berbahaya. Kesunyian tempat itu pecah ketika sosok berjubah di hadapannya melontarkan pernyataan yang sangat mengejutkan. Dengan nada dingin, sosok itu mengatakan bahwa Dogora tidak akan pernah bisa kembali ke dunianya lagi karena hakikat keberadaannya kini hanyalah sebatas jiwa yang terlepas dari raga. Dogora yang kaget dan berusaha meminta penjelasan lebih lanjut mengenai maksud ucapan yang tidak masuk akal tersebut. Namun, sosok misterius itu tidak memberikan ruang bagi keraguan dan menegaskan secara langsung bahwa Dogora sebenarnya sudah mati. Kabar itu menghantam Dogora lebih keras daripada serangan fisik manapun. Jantungnya terasa seakan berhenti berdetak sesaat ketika sosok tersebut mengulurkan tangan dan menyentuh dadanya. Dalam sentuhan yang terasa aneh itu, Dogora mulai menyadari bahwa lingkungan yang ia lihat sekarang bukanlah bagian dari dunia nyata yang ia tinggalkan. Dan kenyataan pahit mengenai kematiannya jauh lebih mengerikan dari bayangan terburuknya selama ini. Sosok misterius itu kemudian membeberkan kronologi yang menyebabkan Dogora berakhir di dimensi tersebut. Ia menjelaskan bahwa kematian Dogora disebabkan oleh tusukan fatal dari Flame Igniter, sebuah artefak suci milik dewa yang memiliki daya hancur luar biasa. Mendengar hal itu, Dogora memberontak secara verbal. Ia berteriak dengan penuh emosi bahwa ia masih merasakan kesadarannya, masih mengingat jati dirinya dengan jelas, dan bersumpah dengan segenap keberaniannya untuk kembali ke medan perang demi membantu teman-temannya. Dogora bahkan tidak peduli jika harus kembali dalam bentuk roh yang tidak kasat mata atau bahkan terlahir kembali sebagai sebilah pedang sekalipun, asalkan ia bisa berguna bagi Allen dan yang lainnya. Sosok berjubah itu hanya mendengus dan menyebut tekad Dogora sebagai sebuah kenaifan yang luar biasa. Namun, di balik kritikan itu, ia menawarkan sebuah jalan keluar yang tidak terduga, sebuah pilihan bagi Dogora untuk melepaskan seluruh masa lalunya dan bersedia diangkat menjadi seorang apostle atau saint miliknya. Keheningan kembali menyelimuti saat sosok berjubah itu perlahan membuka jati dirinya yang sebenarnya. Ternyata, sosok tersebut adalah Dewa Freya, salah satu dari 4 dewa agung elemen yang memiliki otoritas penuh atas api,
Freya menawarkan sebuah kontrak suci yang menjanjikan pengiriman kembali jiwa Dogora ke medan pertempuran untuk bergabung dengan rekan-rekannya. Namun ia menegaskan bahwa kompensasi yang harus dibayar akan sangat mahal dan berat. Dogora nyaris tak percaya bahwa ia sedang berhadapan langsung dengan seorang Dewi Agung yang menjadi legenda. Freya dengan tegas mengklarifikasi bahwa dirinya bukanlah Dewi Air Aqua yang penuh belas kasih. Ia hanya menginginkan kepatuhan dan pengabdian total jika kontrak itu disepakati. Dogora yang sudah berada di ambang keputusasaan dan tidak peduli lagi pada nasib pribadinya, menyatakan kesiapannya untuk menerima persyaratan apapun. Ia bahkan bersedia jika harus diubah menjadi ikan sekalipun, asalkan ia bisa kembali bertarung. Ia pun mendesak Freya untuk segera membeberkan apa yang harus dilakukan demi memulai kontrak tersebut. Freya memberikan penjelasan yang sangat mendalam mengenai konsekuensi dari transformasi yang akan dijalani oleh Dogora. Ia memperingatkan bahwa meskipun penampilan fisik luar Dogora dapat dimodifikasi sedemikian rupa agar terlihat jauh lebih kuat dan mengintimidasi di mata musuh, hal itu menuntut pengorbanan batin yang besar. Dogora diwajibkan untuk memberikan setiap percikan jati dirinya, ambisinya, dan seluruh eksistensinya tanpa sisa demi masa pengabdian yang abadi sebagai seorang saint. Freya kembali melontarkan pertanyaan untuk memastikan apakah pilihan Dogora sudah benar-benar bulat dan tidak akan goyah saat menerima berkah suci yang membakar itu. Dengan sorot mata yang menyala-nyala oleh tekad, Dogora menjawab bahwa hilangnya jati diri bukanlah harga yang mahal jika dibandingkan dengan tujuannya untuk melindungi teman-temannya yang sedang terancam. Ia pun bersujud dan memohon dengan sangat agar Sang Dewi sudi memberikan kekuatannya sekarang juga, tanpa peduli pada rasa sakit yang akan mengikuti. Melihat kobaran semangat yang tidak padam di dalam jiwa Dogora, Freya pun menyunggingkan senyuman tipis yang penuh makna. Ia mencatat bahwa jiwa pemuda di hadapannya ini menyala dengan intensitas api yang murni, tanpa ada keraguan sedikit pun yang menghalangi. Freya menyatakan bahwa keputusannya untuk memilih Dogora tidaklah salah, dan dengan otoritasnya, ia secara resmi mengangkat Dogora sebagai saint-nya karena telah berhasil melampaui batas absolut dari kematian. Freya menjanjikan sebuah ramalan bahwa suatu hari nanti, nama Dogora akan dikenal luas sebagai pahlawan terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Merasa bahwa waktu di dunia nyata sudah sangat mendesak, Dogora memohon agar proses transformasi itu segera dipercepat. Sebagai tanda pengikatan kesepakatan yang tak terpisahkan, mereka berdua melakukan jabat tangan yang seketika memicu kilatan cahaya putih dan oranye yang menyilaukan, menandakan penyatuan jiwa manusia dengan kekuatan dewa. Sementara itu, di reruntuhan tempat suci yang menjadi medan laga, suasana duka menyelimuti tim Allen. Teman-teman Dogora menangis tersedu-sedu dan terus meneriaki namanya sembari menatap kawah kehancuran tempat Dogora terakhir kali terlihat. Allen sendiri tampak sangat terpukul. Dalam pikirannya yang kalut, ia berasumsi bahwa serangan dahsyat Baskov telah melenyapkan segalanya, hingga tidak ada sisa-sisa yang bisa dibangkitkan lagi melalui kekuatan sihir apapun. Di tengah isak tangis tersebut, Baskov justru mengeluarkan tawa ejekan yang memekakkan telinga. Dengan sikap angkuh yang memuakkan, ia meminta agar mainannya segera dikembalikan, merujuk pada Dogora yang ia anggap sudah musnah. Namun, di saat harapan tim Allen telah mencapai titik nadir, sebuah fenomena aneh mulai terjadi di dasar kawah ledakan. Sebuah percikan cahaya kecil mulai muncul dan berdenyut, mengisyaratkan sesuatu yang luar biasa akan segera meledak keluar dari kedalaman. Secara tiba-tiba, keheningan duka tersebut robek oleh kemunculan sebuah pilar api raksasa yang melesat lurus ke arah langit dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Fenomena ini mengejutkan Allen dan seluruh anggota timnya, memaksa mereka untuk menghentikan tangis dan menatap penuh keheranan pada kolom energi panas tersebut. Dari dalam inti pilar api yang membara, perlahan-lahan muncul sebuah siluet sosok yang diselimuti oleh aura panas yang sangat intens, hingga udara di sekitarnya tampak terdistorsi.
Baskov, yang posisinya paling dekat dengan pilar tersebut, merasakan gelombang panas yang menyengat kulitnya hingga ia berteriak kesakitan dan terpaksa mundur beberapa langkah. Mata Allen terbelalak tidak percaya ketika ia mulai mengenali wujud yang bangkit dari dalam kobaran api itu. Sosok itu tidak lain adalah Dogora, teman mereka yang baru saja mereka tangisi kematiannya, namun kini hadir dengan aura yang sepenuhnya berbeda dan jauh lebih menakutkan. Dogora menampakkan dirinya kembali dengan transformasi yang luar biasa. Ia tidak lagi tampak seperti ksatria yang kelelahan, melainkan seperti perwujudan dari kemurkaan api itu sendiri. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kapak suci berukuran masif dengan desain yang memancarkan kekuatan kuno. Proyeksi energi dari Dewi Freya muncul sesaat di sampingnya, menyatakan bahwa wujud senjata tersebut adalah representasi paling cocok untuk kekuatan Dogora saat ini, dan memberinya nama Leibris Suci Katsuguchi. Rekan-rekan Allen terperangah saat menyadari bahwa Dogora telah berhasil melakukan kontrak suci dengan salah satu dari 4 Dewi Agung, sebuah pencapaian yang bahkan melampaui logika petualang biasa. Dogora berdiri tegak dengan tatapan mata yang tajam, bagaikan elang yang mengincar mangsa, memancarkan aura kesiapan untuk membalas dendam atas setiap penderitaan yang baru saja dialami oleh timnya. Baskov yang melihat pemandangan itu diliputi kemarahan yang luar biasa. Ia merasa otoritasnya ditantang dan berteriak bahwa kebangkitan semacam itu adalah sebuah ketidakadilan dalam pertempuran. Ia menuntut agar artefak yang memicu kekuatan tersebut dikembalikan kepadanya dengan penuh emosi. Namun, Dogora tidak memberikan ruang untuk perdebatan atau negosiasi. Dengan kecepatan yang jauh melampaui kemampuan fisik sebelumnya, ia meluncur bagaikan peluru api ke arah Baskov. Sembari mengayunkan kapak raksasanya, Dogora merapalkan teknik serangan mematikan sejati yang memicu ledakan energi hitam bercampur lidah api yang sangat masif. Hantaman senjata tersebut menciptakan gelombang penghancur yang mengguncang seluruh struktur tempat suci piramida, mengirimkan getaran hebat yang meruntuhkan sebagian dinding aula, dan membuat lawan-lawannya terlempar akibat tekanan energi yang tak terbendung. Allen hanya bisa tertegun kaku, menyaksikan demonstrasi kekuatan yang begitu dahsyat di depan matanya, sembari bergumam penuh kekaguman, apakah itu benar-benar wujud dari serangan yang selama ini dianggap sejati. Serangan pembuka dari Dogora itu secara efektif melukai Baskov dan membuat monster tunggangannya meronta kesakitan, hingga sang patriark, mayat hidup yang menjadi penyokong mereka, terpaksa segera merapalkan sihir penyembuhan massal demi menjaga kestabilan pasukan musuh. Allen mulai memahami secara perlahan mengenai transformasi mistis dan kontrak dewa yang telah dialami oleh sahabatnya itu, menyadari bahwa Dogora kini telah berada di level kekuatan yang setara dengan para Saint. Perasaan putus asa yang sempat menyelimuti tim Allen kini menguap seketika, digantikan oleh semangat tempur yang kembali berkobar. Mereka semua menatap punggung Dogora dengan penuh harapan baru, menyadari bahwa roda nasib dalam pertempuran maut ini baru saja berputar ke arah yang menguntungkan mereka. Di tengah kepulan uap panas yang keluar dari tubuhnya, sebuah layar status bercahaya muncul di hadapan Dogora, menandakan bahwa ia telah sepenuhnya memasuki mode ekstra. Transformasi mistis sebagai Saint Freya ini membawa lonjakan kekuatan yang sangat drastis. Kini ia berada di level 60 dengan atribut serangan dan pertahanan yang masing-masing melonjak tajam dengan tambahan poin sebesar plus 10.000. Tidak hanya itu, struktur tubuh barunya memungkinkan Dogora untuk menyerap setiap serangan elemen api yang datang ke arahnya, serta mendapatkan pengurangan waktu pemulihan keahlian sebesar 30%. Baskov, meskipun sempat terperangah melihat perubahan tersebut, mencoba menutupi kegelisahannya dengan melontarkan ejekan tajam. Ia menyebut, kebangkitan Dogora hanyalah usaha menyedihkan dan terakhir dari seorang dewi yang telah jatuh dari kemuliaannya.
Namun, Allen yang memiliki insting tajam segera menyadari bahwa situasi telah berbalik total. Dogora bukan lagi ksatria yang lemah, melainkan sebuah ancaman nyata yang sanggup meruntuhkan dominasi musuh di medan laga. Hawa panas yang terpancar dari tubuh Dogora mulai membuat nyali pasukan lawan menciut. Salah satu dari mereka bahkan tidak bisa menahan rasa frustrasinya dan mengutuk Baskov dengan suara keras, menyalahkan tindakan gegabah sang Jenderal Iblis yang justru memicu kebangkitan kekuatan luar biasa pada diri Dogora. Mereka mulai menyadari sebuah kenyataan pahit bahwa selama sosok Dogora yang kini bangkit dari kematian ini tetap berdiri kokoh di hadapan mereka, ambisi mereka untuk merebut artefak suci tersebut akan terhambat selamanya. Pertempuran pun kini memasuki sebuah babak krusial yang diberi tajuk serangan balik. Pasukan musuh mencoba mengoordinasikan serangan sihir dan fisik secara beruntun dalam upaya putus asa untuk menjatuhkan Sang Sein. Namun, Dogora tetap berdiri tegak tanpa goyah sedikit pun. Dengan api suci yang menyelimuti seluruh tubuhnya, bertindak sebagai perisai absolut yang melahap setiap serangan yang mencoba menyentuh kulitnya. Melihat momentum yang sedang memihak mereka, Allen tidak membuang waktu dan segera memberikan instruksi tegas kepada seluruh anggota timnya untuk memusatkan semua sihir penguat atau buff yang mereka miliki kepada Dogora. Allen menyadari bahwa keberadaan Dogora saat ini selaras dengan sosok Mesias yang pernah disinggung oleh Archdemon Razel dalam ramalannya. Meskipun ia tahu bahwa secara karakteristik dasar, Dogora masih memiliki beberapa celah yang harus ditutupi oleh kerjasama tim, rekan-rekan Allen segera merespons dengan memberikan dukungan perlindungan penuh, menciptakan lapisan sihir pelindung di sekitar Sang Sein. Sementara itu, Baskov yang mulai merasa terdesak secara mental justru menantang Dogora dengan nada pongah, menuntut untuk ditunjukkan kejutan baru apalagi yang bisa dihasilkan dari kontrak terlarang dengan Freya. Dogora hanya berdiri diam dalam kesiagaan penuh, sementara aura api di punggungnya semakin membesar dan membentuk sayap cahaya yang mengintimidasi. Baskov melakukan sebuah tindakan yang benar-benar di luar nalar dan kejam guna membalikan keadaan. Secara tiba-tiba, ia melancarkan serangan kejutan dengan menusuk dan menembus tubuh monster tunggangannya sendiri hingga tak bernyawa, sebuah pemandangan yang membuat Allen dan kawan-kawannya terkesiap ngeri. Dengan dingin, Baskov menyebut monster setianya itu tidak lebih dari sekadar bagal yang sudah tidak berguna lagi bagi ambisinya. Ia kemudian merogoh bagian dalam monster tersebut untuk mengambil batu artefak Archdemon yang tertanam di dalamnya. Tanpa ragu, Baskov menelan batu penuh energi. Kegelapan itu bulat-bulat, sebuah tindakan bunuh diri bagi makhluk biasa, namun menjadi sumber kekuatan baru baginya. Sambil menyeringai dengan wajah yang mulai berubah bentuk, ia meminta semua orang di aula tersebut untuk menjadi saksi atas kelahiran seorang superstar baru yang akan menguasai kegelapan. Proses asimilasi batu artefak tersebut memicu transformasi mengerikan yang mengubah Baskov menjadi Archdemon tingkat tinggi dengan ukuran yang berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Allen menatap dengan raut wajah serius, menyadari bahwa hierarki kekuatan musuh kini telah melonjak ke tingkatan yang sangat membahayakan keselamatan mereka. Baskov yang kini berwujud iblis raksasa dengan tanduk yang melengkung tajam, menyatakan dengan suara menggelegar bahwa ia akhirnya telah mencapai puncak dari segala impiannya. Baginya, perubahan penampilan yang mengerikan ini adalah harga kecil demi kemuliaan tentara kegelapan yang ia pimpin. Tekanan energi negatif yang terpancar dari tubuh baru Baskov membuat tim Allen merasa sangat tertekan. Rasa ragu mulai merayap di hati mereka, mempertanyakan apakah kekuatan manusia dan Sein yang mereka miliki saat ini benar-benar sanggup menumbangkan lawan yang level kekuatannya sudah mendekati entitas setengah dewa iblis. Di tengah keputusasaan yang mulai menjalar, Dewi Freya muncul dalam proyeksi kesadaran Dogora dan memberikan peringatan keras bahwa sisa energi suci di tubuh Dogora hampir mencapai titik penghabisan.
Ia menegaskan bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk menghabisi Baskov dengan satu serangan tunggal yang menentukan. Freya memperingatkan bahwa jika serangan ini gagal, Dogora tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk melindungi siapapun, termasuk rekan-rekannya yang sudah kelelahan dan sang dewi sendiri yang telah mempertaruhkan otoritasnya. Dogora menerima instruksi tersebut dengan ketenangan seorang pejuang sejati. Ia mulai memusatkan seluruh sisa mana dan semangatnya untuk melepaskan teknik kemarahan prajurit sejati. Baskov yang menyadari persiapan tersebut hanya mengejek dengan nada sombong, bersumpah bahwa ia akan mengirim sang dewi dan Saint kecilnya itu ke dalam kebinasaan abadi sebelum matahari terbit. Allen berteriak dengan segenap kekuatannya, menyemangati Dogora untuk tidak ragu dan segera menghancurkan Baskov dengan serangan pamungkasnya. Baskov yang telah mencapai puncak kekuatannya tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan energi kegelapan di lengannya yang besar dan melancarkan serangan hantaman Asura sejati yang tak terandingi. Serangan tersebut menciptakan gelombang energi masif berwarna hitam kemerahan yang seolah mampu membelah realitas di dalam aula tersebut. Dogora membalas dengan teriakan lantang yang menggetarkan seluruh piramida. Ia mengerahkan seluruh tenaga dari setiap sel tubuhnya untuk mengayunkan kapak raksasanya ke depan. Ia bermaksud membenturkan kekuatan suci Freya secara langsung dengan energi iblis Baskov, menciptakan sebuah tabrakan dua kekuatan besar yang akan menentukan nasib benua tersebut. Bentrokan dahsyat yang kemudian dikenal sebagai hantaman seluruh jiwa dan raga pun terjadi, menciptakan ledakan cahaya dan kegelapan yang membutakan mata siapapun di dalam ruangan. Baskov yang awalnya merasa di atas angin, tiba-tiba terkejut saat merasakan tekanan luar biasa dari kapak Dogora yang menghantam tangan dan kakinya dengan kekuatan yang tak masuk akal. Energi api suci yang dibawa Dogora mulai mengikis lapisan pelindung kegelapan sang Archdemon. Suara dentuman logam yang bertemu dengan energi sihir bergema berulang kali di seluruh area, menciptakan guncangan yang meruntuhkan langit-langit aula. Allen dan kawan-kawannya hanya bisa menahan napas saat menyaksikan kapak raksasa Dogora mulai membelah pertahanan absolut Baskov sedikit demi sedikit, membuktikan bahwa tekad seorang pejuang yang berkorban demi temannya sanggup melampaui kekuatan iblis yang rakus. Dalam kondisi yang mulai tersudut, Baskov berteriak dengan kemurkaan yang meledak-ledak, menyatakan bahwa sebagai Raja Asura yang agung, ia tidak mungkin kalah dari sosok yang ia anggap sebagai sampah rendahan seperti Dogora. Di sisi lain, Dogora mulai merasakan rasa sakit yang luar biasa karena tubuhnya sudah hampir mencapai batas kemampuan untuk menampung kekuatan Dewi. Ia memohon dalam hati kepada Freya agar memberikan sedikit lagi dorongan kekuatan karena ia merasa pertahanan Baskov sangatlah keras. Freya, dengan senyuman penuh percaya diri yang terpancar dari auranya, menjawab bahwa seorang Dewi Agung tidak akan pernah kalah dari seekor Archdemon yang baru saja lahir dari cara-cara kotor. Ia memberikan perintah terakhir bagi Dogora untuk terus maju tanpa menoleh ke belakang, menyalurkan percikan terakhir otoritas apinya ke dalam bilah kapak Dogora. Dorongan energi terakhir dari Freya menjadi penentu kemenangan. Kapak raksasa Dogora akhirnya berhasil membelah tubuh raksasa Archdemon Baskov dengan serangan yang sangat presisi dan kuat. Baskov mengeluarkan teriakan kesakitan yang sangat memilukan saat energi api suci mulai merambat ke dalam luka tebasan tersebut, menghanguskan inti energinya dari dalam. Tubuh iblisnya yang mengerikan mulai hancur berkeping-keping, melepaskan gelombang energi kegelapan yang selama ini ia serap secara paksa. Allen dan kawan-kawan lainnya hanya bisa menyaksikan dengan takjub dan rasa hormat atas dampak kerusakan luar biasa yang ditimbulkan oleh serangan pamungkas Dogora. Cahaya api yang memancar dari tebasan tersebut menyinari seluruh aula, mengusir kegelapan yang sebelumnya mendominasi tempat suci tersebut, menandai berakhirnya teror sang Raja Asura. Melihat musuh besar mereka telah hancur, rekan-rekan Dogora segera bersorak gembira dengan air mata kebahagiaan, merayakan keberhasilan mustahil sang sahabat. Namun,
Allen tetap mempertahankan kewaspadaannya. Ia berteriak memperingatkan timnya bahwa makhluk tingkat tinggi seperti Baskov mungkin memiliki kemampuan regenerasi atau nyawa cadangan. Ia menyarankan Dogora untuk memastikan kemenangannya dengan memukul bagian kepala dan tumit musuh sekali lagi. Cecil segera mencoba merapalkan sihir penyembuhan untuk memulihkan luka-luka Dogora yang tampak parah. Namun ia terkejut dan bingung saat menyadari bahwa sihirnya tidak memberikan efek apapun pada tubuh Dogora yang kini dalam mode Saiyan. Allen yang melihat fenomena ini segera memutuskan untuk turun tangan sendiri, berjalan mendekat untuk mengecek kondisi fisik dan spiritual Dogora secara langsung. Allen memerintahkan Miles untuk segera memimpin formasi pasukan Rokanel guna mengamankan perimeter area, memastikan tidak ada sisa-sisa musuh yang mencoba melakukan serangan kejutan. Di tengah kepulan debu pertempuran yang mulai mengendap, terlihat sisa-sisa tubuh Baskov yang sudah sekarat. Dengan sisa-sisa kekuatannya, sang jenderal iblis itu bergumam dengan nada teatrikal bahwa bahkan aktor hebat sekalipun terkadang harus turun dari panggung untuk beristirahat sejenak. Namun, kelicikannya tidak hilang hingga akhir. Sebelum tubuhnya benar-benar menghilang menjadi abu, ia sempat menyambar sebuah artefak kalung yang terjatuh dan menyatakan dengan suara lemah bahwa mereka mungkin akan bertemu lagi dalam panggung sandiwara yang berbeda di masa depan, sebelum akhirnya sosoknya benar-benar lenyap dari pandangan. Baskov akhirnya menghilang sepenuhnya melalui sihir teleportasi darurat, meninggalkan Allen yang berdiri dengan rasa kesal yang luar biasa. Allen mengutuk pelarian musuhnya karena Baskov membawa kabur sebagian besar jarahan berharga atau loot yang seharusnya bisa mereka dapatkan setelah pertarungan sesulit itu. Ia merasa sangat kecewa karena di lokasi ledakan tidak tersisa apa-apa selain serpihan logam orichalcum yang sudah rusak dan tidak bernilai tinggi. Meski demikian, perhatian utama tim segera beralih kepada Dogora yang kini tampak mulai kehilangan cahaya rasulnya. Rekan-rekan Allen segera mengerumuni ksatria kapak tersebut untuk memastikan keselamatannya. Dogora tampak sangat lemas, napasnya tersengal-sengal, namun ada seulas senyum lega di wajahnya karena menyadari bahwa pertempuran besar yang mempertaruhkan nyawa mereka semua akhirnya telah usai. Allen segera mengambil kendali situasi dengan memberikan komando kepada Kurena untuk membantu membawa rekan-rekan yang terluka mundur dari area sentral kuil yang masih tidak stabil. Ia memerintahkan tim lainnya untuk mundur ke garis belakang guna melakukan reorganisasi posisi pertahanan. Di saat yang sama, Miles menunjukkan kekhawatiran yang mendalam saat mengamati kondisi fisik Dogora. Tubuh pemuda itu masih terasa sangat panas dan lemas akibat efek samping penggunaan kekuatan dewa, meskipun ia masih dalam keadaan sadar. Untuk membangkitkan kembali semangat tim yang kelelahan, Allen menyatakan bahwa perjuangan mereka tidak sepenuhnya sia-sia. Meskipun perlengkapan mahal milik Dogora hancur total dalam bentrokan tadi, mereka telah berhasil mengamankan satu harta suci baru yang sebelumnya dicuri oleh Baskov, sebuah penemuan yang menjadi titik terang di tengah kepedihan mereka. Layar status untuk artefak serutan suci muncul di hadapan mereka, merinci efek peningkatan luar biasa yang ditawarkannya, termasuk pemotongan waktu pemulihan keahlian sebesar 50%, tambahan kekuatan serangan 20%, serta bonus kesehatan dan pertahanan yang masif sebesar plus 5.000. Allen memutuskan untuk memberikan peralatan suci tersebut kepada Kurena, yang seketika merasa energinya pulih dan sangat bersemangat untuk melanjutkan perjuangan. Namun, kegembiraan singkat mereka terinterupsi oleh tawa mengejek Gusara yang masih bertahan di area tersebut. Gusara menyatakan bahwa kemenangan mereka atas Baskov dan penyeimbang agung hanyalah sebuah penundaan kecil yang tidak berarti. Ia mengingatkan bahwa berkah dari Dewa Roh yang melindungi mereka akan segera habis dalam hitungan menit, dan kekuatan artefak suci yang mereka gunakan telah terkuras habis, meninggalkan mereka dalam posisi yang sangat rentan untuk serangan berikutnya. Allen dan rekan-rekannya berdiri dalam kesiagaan penuh, sembari mengamati fenomena ganjil yang terjadi pada tubuh Gusara.
Mereka menyadari bahwa sang musuh memiliki cadangan, mana yang seolah tidak memiliki batas karena adanya koneksi magis yang terus-menerus menyedot energi mentah langsung dari altar suci yang berdiri di pusat ruangan. Di tengah deru energi kegelapan yang menghisap mana tersebut, pikiran strategis Allen mulai berputar cepat mencari celah. Ia segera mendekati Dogora dan berbisik dengan nada yang sangat rendah namun tegas, menginstruksikan sahabatnya itu untuk memanfaatkan setiap detik yang ada guna mencari sumber energi tambahan atau artefak apapun di sekitar mereka yang bisa digunakan untuk memulihkan stamina yang terkuras. Allen menekankan dengan penuh keyakinan bahwa kemenangan sejati baru akan mereka raih jika mereka mampu menumbangkan Gusara secara mutlak di atas panggung teater maut ini, tanpa memberikan kesempatan sedikit pun bagi musuh untuk memulihkan diri kembali. Dalam upaya untuk menembus kebuntuan taktis, Allen secara khusus meminta izin kepada Cecil untuk meminjam gelang pusaka miliknya guna mendongkrak statistiknya ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Melalui antarmuka layar sistem yang hanya bisa dilihat olehnya, terpampang lonjakan drastis pada atribut intelijen Allen. Peningkatan ini dipicu oleh sinkronisasi kekuatan dari Mutiara Suci Makrisa yang memberikan tambahan masif sebesar plus 5.000, ditambah dengan 2 cincin khusus yang masing-masing menyumbangkan poin yang sama. Tidak berhenti di situ, Allen juga mengerahkan kekuatan dari 60 kartu PRIA miliknya secara bersamaan. Hasilnya sangat mengejutkan. Total atribut intelijen Allen melonjak hingga menyentuh angka plus 41.000. Dengan kapasitas kognitif dan persepsi magis yang kini berada di luar nalar manusia biasa, Allen merasa siap untuk membedah mekanisme aliran mana musuh dan menemukan titik hancurnya. Berkat lonjakan atribut intelijen yang luar biasa tinggi tersebut, persepsi Allen terhadap realitas di sekelilingnya berubah drastis. Ia kini mampu melihat mekanisme dunia secara lebih mendalam, layaknya barisan kode dan aliran energi yang transparan. Ia dapat menghitung dengan presisi waktu pemulihan atau cooldown dari setiap mantra yang dirapalkan oleh lawan. Allen segera menyadari sebuah pola penting bahwa Gusara, layaknya karakter bos dalam permainan mekanis yang rumit, memiliki jeda waktu atau interval tertentu saat melakukan proses penyerapan mana dari altar. Dengan pengetahuan baru yang sangat akurat ini, Allen merasa seolah seluruh rahasia kekuatan Gusara telah terpampang nyata di depan matanya. Ia pun mulai menyusun strategi serangan balik yang ditujukan khusus untuk memutus jalinan aliran kekuatan tersebut tepat pada saat jeda itu terjadi. Rekan-rekan Allen menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, menyadari ada perubahan drastis pada sorot mata pemimpin mereka. Allen kemudian menjelaskan dengan singkat namun padat bahwa mereka kini memiliki satu kesempatan emas yang sangat langka untuk melakukan serangan balik penentu, yaitu tepat pada saat cadangan mana musuh benar-benar berada di titik nol sebelum proses penyerapan berikutnya dimulai. Rasa optimisme yang besar terpancar dari wajah Allen karena ia telah berhasil menemukan celah yang tersembunyi tersebut. Di sisi lain, Gusara tampak masih meremehkan tim Allen dengan melontarkan pertanyaan provokatif mengenai apakah mereka sudah menyerah menghadapi kekuatannya. Namun, di balik sikap angkuhnya, sang pemimpin sekte jahat itu sebenarnya mulai menaruh kewaspadaan tingkat tinggi karena ia menyadari bahwa ia sedang menghadapi para penantang yang namanya kini mulai dikenal luas sebagai ancaman serius bagi rencana besar Raja Iblis. Tanpa membuang waktu, Allen segera memberikan aba-aba kepada Sophie dan Cecil dengan instruksi koordinasi yang sangat spesifik dan terperinci. Sophie merespons dengan cepat, memusatkan fokusnya untuk memanggil kekuatan kuno dari Dryad guna memanipulasi alam di sekitar mereka sebagai pengalih perhatian. Di saat yang bersamaan, Cecil mulai merapalkan sihir panah cahaya dalam jumlah yang sangat masif hingga memenuhi langit-langit aula, siap untuk dihujankan ke arah musuh. Gusara menanggapi persiapan tersebut dengan tawa sombong yang menggelegar, menyatakan dengan penuh percaya diri bahwa mantra-mantra semacam itu tidak akan pernah bisa melukai dirinya.
Sebagai balasan, ia segera merapalkan sihir api-api dari mesin yang destruktif dengan maksud untuk menghalau dan menghancurkan serangan gabungan tim Allen sebelum sempat mendekatinya. Tiba-tiba, di tengah hiruk-pikuk ledakan api, Allen meneriakkan perintah kepada Miles untuk melepaskan teknik pamungkas guntur keadilan. Serangan petir berskala raksasa tersebut menyambar turun dari langit-langit aula dengan kecepatan kilat, menghantam area di sekitar musuh dengan ledakan yang mengguncang seluruh panggung tempat suci tersebut. Gusara tersentak dalam keterkejutan yang luar biasa saat menyadari bahwa perhitungan tim Allen sangat akurat. Meskipun mana miliknya dan pelayannya baru saja terkuras habis untuk merapalkan sihir pertahanan, tim Allen justru meluncurkan serangan dengan kekuatan penuh tepat di titik terlemahnya. Ia baru menyadari bahwa ia kini berada dalam posisi yang paling tidak berdaya untuk melakukan pertahanan sihir, sementara energi penghancur dari petir Miles mulai merobek perlindungan kegelapan yang ia miliki. Kemurkaan Gusara meledak ketika ia menyadari sebuah kenyataan pahit bahwa target utama dari serangan petir Allen sebenarnya bukanlah tubuhnya, melainkan altar suci yang selama ini menjadi sumber pasokan mana miliknya. Altar yang ia bangun dengan susah payah sebagai persembahan agung bagi penguasa iblis kini telah hancur berkeping-keping akibat hantaman guntur keadilan. Gusara berteriak dengan suara yang parau karena marah, meratapi rusaknya monumen kegelapannya. Allen menanggapi kemarahan tersebut dengan senyuman penuh kemenangan yang dingin, menyatakan bahwa dengan hancurnya sumber energi tersebut, kini sudah menjadi sangat jelas siapa yang akan tewas di aula ini. Dengan tatapan yang mengunci posisi lawan, Allen menegaskan sekali lagi bahwa ia tidak akan membiarkan Gusara memiliki kesempatan untuk melarikan diri menggunakan teleportasi seperti sebelumnya. Pertempuran kini memasuki fase yang paling brutal dan menentukan. Sebuah babak baru yang ditandai dengan judul Transformasi Raja Binatang. Gusara, yang telah kehilangan akal sehatnya akibat kemarahan yang meluap karena rusaknya altar, mulai melepaskan wujud iblis aslinya yang selama ini ia sembunyikan di balik jubah ungunya. Aura gelap yang pekat dan menyesakan seketika menyelimuti seluruh area, menciptakan atmosfer kematian yang sangat kuat. Dengan suara yang tidak lagi menyerupai manusia, ia bersumpah akan memenggal kepala setiap anggota tim Allen untuk dipersembahkan langsung kepada Raja Iblis sebagai bentuk penebusan. Ia menyuruh para pahlawan itu untuk menderita dan mati dalam kegelapan abadi yang ia ciptakan. Allen dan seluruh timnya kini mempererat formasi, bersiap menghadapi konfrontasi terakhir melawan manifestasi kekuatan penuh dari kemurkaan Gusara. Gusara merapalkan sihir kegelapan tingkat tinggi yang dikenal dengan nama Evil Gardens, sebuah kutukan area yang sangat luas. Seketika itu juga, ratusan wajah hantu hitam yang mengerikan muncul dari tanah dan udara, memenuhi seluruh medan tempur dengan rintihan yang memekakan telinga. Miles, yang memiliki pengetahuan luas tentang sihir kuno, segera menyadari bahaya absolut dari teknik tersebut. Ia berteriak memperingatkan rekan-rekannya bahwa Evil Gardens adalah sihir kematian instan yang akan merenggut nyawa siapapun yang bersentuhan dengan wajah hantu tersebut. Seluruh aula kini dipenuhi oleh energi negatif yang sangat pekat, memaksa tim Allen untuk bergerak dengan sangat lincah guna menghindari sentuhan maut dari para hantu hitam yang melayang-layang mencari mangsa. Menyadari bahwa waktu mereka untuk bertahan sangat terbatas di bawah tekanan sihir kematian tersebut, Allen menekankan bahwa mereka harus menghabisi Gusara secepat mungkin sebelum energi mereka benar-benar terkuras habis. Dalam momen yang krusial itu, Kurena diberikan pedang kedua untuk melengkapi gaya bertarungnya, yaitu pedang Orichalcum yang sebelumnya berhasil direbut dari tangan Baskov. Begitu menggenggam gagang pedang tersebut, Kurena merasakan aliran kekuatan yang meluap-luap dan sangat panas mengalir ke seluruh tubuhnya, membangkitkan semangat tempur yang luar biasa. Allen bergumam penuh syukur atas bantuan tak langsung dari Dobreksan yang secara teknis memungkinkan mereka mendapatkan akses ke senjata sekuat itu yang kini menjadi kunci utama untuk meluncurkan serangan balik terakhir yang mematikan. Di sudut lain medan tempur,
Sia bersimpuh dalam konsentrasi yang dalam, memohon dengan segenap jiwanya kepada Dewa Binatang Garam agar sudi meminjamkan kekuatan surgawinya. Ia merasa bahwa sebagai seorang pejuang ras Beastman, ia tidak boleh hanya menjadi penonton atau beban, sementara rekan-rekannya mempertaruhkan nyawa melawan entitas iblis yang sangat kuat. Di dalam visinya, Garm sempat memberikan peringatan keras kepada Sia agar tidak terlibat lebih jauh dalam pusaran konflik melawan Raja Iblis, menyarankan agar ia menyerahkan urusan tersebut kepada Allen dan yang lainnya demi keselamatannya sendiri. Namun, Sia dengan teguh menolak saran tersebut dan tetap pada pendiriannya untuk maju bertempur, menyatakan bahwa martabat rasnya bergantung pada tindakannya di saat-saat kritis ini. Sia berdiri dengan gagah dan mengeluarkan teriakan lantang yang mengguncang panggung, menyatakan bahwa saat bagi ras manusia binatang untuk menunjukkan taringnya melawan tentara Raja Iblis telah tiba secara resmi. Melihat tekad yang begitu membara dan tidak tergoyahkan di dalam hati Sia, Dewa Binatang Garm akhirnya menyerah dan memutuskan untuk membiarkan Sia menerima takdirnya sebagai pejuang sejati. Segera setelah restu diberikan, tubuh Sia mulai mengalami transformasi fisik yang luar biasa besar. Otot-ototnya mengembang dan aura keperakan mulai memancar dari setiap pori kulitnya. Ia berteriak dengan suara yang menggelegar, menahan rasa sakit dari lonjakan kekuatan suci yang kini mulai membangkitkan potensi tersembunyi yang selama ini terkunci di dalam darah keturunannya. Sia berhasil menyelesaikan proses transformasinya yang spektakuler ke dalam mode puncak yang dikenal sebagai Beast King atau transformasi Raja Binatang. Penampilannya kini telah berubah sepenuhnya menjadi sosok harimau putih yang sangat gagah, berdiri dengan tinggi yang mengintimidasi dan memancarkan aura kekuatan suci yang menyaingi para jenderal iblis. Dengan nada suara yang penuh wibawa dan percaya diri, Sia menyatakan bahwa kini ia akhirnya telah memiliki kekuatan yang setara untuk bertarung di level yang sama dengan Allen dan rekan-rekannya. Seluruh anggota tim, termasuk Cecil yang biasanya bersikap tenang, menatap ke arah Sia dengan penuh kekaguman dan rasa takjub. Kehadiran Sia dalam wujud Raja Binatang ini memberikan dorongan moral yang sangat besar bagi tim Allen untuk segera mengakhiri pertunjukan maut Gusara sekali dan untuk selamanya. Tepat saat altar suci yang menjadi sumber kekuatan musuh hancur berkeping-keping, penghalang sihir yang menyelimuti kuil piramida itu pun seketika sirna. Allen menyambut kemunculan Sia yang kini telah berada dalam mode Beast King dengan tatapan penuh keyakinan. Tanpa membuang waktu, Allen segera menggerakkan burung-burung panggilannya untuk menjalankan rencana cadangan yang telah ia siapkan. Menggunakan kemampuan insting kembali ke sarang, Allen menciptakan sebuah gerbang transportasi yang memungkinkan bala bantuan tiba secara bergelombang. Sekitar 200 prajurit muncul dalam setiap gelombangnya, mengisi aula yang luas itu dengan kehadiran pasukan yang siap tempur. Gusara yang semula merasa di atas angin, kini tampak sangat terkejut dan bingung menyaksikan bagaimana Allen mampu menghadirkan ratusan bala bantuan dari ras Beastman dalam waktu singkat di tengah lokasi yang seharusnya terisolasi tersebut. Aula suci itu kini dipenuhi oleh gema teriakan perang yang membahana dari pasukan manusia binatang yang baru saja tiba. Mereka bergerak dengan koordinasi yang luar biasa, menyerbu masuk ke jantung pertahanan musuh tanpa rasa takut sedikit pun. Sia, yang penampilannya kini menyerupai harimau putih yang gagah dan bercahaya, berada di barisan paling depan sebagai ujung tombak serangan. Kekuatan suci yang memancar dari tubuhnya membakar semangat seluruh pasukan yang mengikutinya. Mereka bergerak sebagai satu kesatuan yang kompak, memanfaatkan momentum hilangnya penghalang kuil untuk memberikan tekanan maksimal. Musuh yang sebelumnya mendominasi kini mulai terdesak ke sudut-sudut ruangan, kewalahan menghadapi gelombang serangan fisik yang begitu masif dan terorganisir. Pasukan yang dipanggil Allen ini merupakan representasi dari keragaman ras Beastman, mulai dari prajurit bertubuh kekar seperti gorila hingga ras rusa dan domba yang gesit, semuanya mengenakan baju zirah lengkap dan senjata yang terasah tajam.
Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Xia mengeluarkan komando yang sangat jelas dan terarah, memerintahkan seluruh pasukannya untuk memusatkan serangan pada sisi kanan belakang, tempat Gusara berusaha menyusun kembali kekuatannya. Pasukan tersebut bergerak maju dengan tekad yang bulat, menyadari bahwa ini bukan sekadar pertempuran biasa, melainkan sebuah misi suci untuk menumbangkan pimpinan sekte yang telah merusak tatanan dunia. Keberanian mereka menciptakan tekanan psikologis yang hebat bagi sisa-sisa pasukan mayat hidup yang masih berusaha bertahan. Allen melihat bahwa saatnya telah tiba untuk mengakhiri segalanya, lalu ia memberikan perintah kepada seluruh tim intinya untuk melancarkan serangan umum secara serentak dari segala arah. Cecil merespons dengan merapalkan sihir Heaven's Ray, melepaskan pilar cahaya suci yang menghunjam langsung dari langit-langit aula. Di saat yang sama, Sophie memanggil kekuatan Gale untuk menciptakan badai angin yang memperkuat daya jangkau serangan mereka. Pasukan pemanah yang berada di lini belakang tidak ketinggalan. Mereka melepaskan ribuan illumination arrows secara bersamaan. Langit aula piramida itu seketika diterangi oleh ribuan anak panah cahaya yang meluncur deras bak hujan meteor, menghujani posisi musuh dengan presisi mematikan dan daya hancur yang melumpuhkan. Gusara tidak lagi mampu mempertahankan sikap tenangnya. Ia tampak sangat kesakitan dan berteriak histeris saat berbagai jenis sihir dan serangan fisik menghantam tubuh iblisnya secara bertubi-tubi. Di tengah kekacauan yang melanda musuh, Allen terus memberikan instruksi tanpa henti, memerintahkan unit berikutnya untuk melakukan penembakan jarak jauh, sembari memberi sinyal kepada Kurena untuk segera maju melancarkan serangan jarak dekat. Sang patriark mayat hidup yang masih tersisa berusaha memberikan bantuan terakhir dengan merapalkan sihir High Heel untuk memulihkan luka-luka Gusara. Namun, upaya tersebut terasa sia-sia karena tekanan dari serangan gabungan tim Allen sudah berada pada level yang tidak mungkin lagi bisa dibendung oleh sihir penyembuhan manapun. Dalam momen yang paling krusial, Xia dan Kurena meluncurkan serangan pemungkas mereka secara bersamaan, diiringi oleh teriakan yang mengguncang seluruh pondasi medan perang. Xia mengerahkan seluruh tenaga dalam wujud Beast King-nya untuk melepaskan teknik Gouken atau tinju hebat, sementara Kurena menebaskan pedang Orichalcum-nya dengan teknik Hauken yang melambangkan kekuasaan seorang raja. Gabungan dari tinju suci dan tebasan pedang penguasa ini menciptakan benturan energi yang sangat masif, memicu ledakan cahaya yang membutakan dan menghancurkan area di sekitar Gusara hingga berkeping-keping. Tak lama kemudian, notifikasi sistem muncul di hadapan Allen, mengonfirmasi bahwa mereka telah berhasil mengalahkan satu dewa iblis yang mengakibatkan level seluruh anggota tim melonjak drastis hingga mencapai level 86. Setelah asap dan debu akibat ledakan besar itu mulai menipis, Allen dan rekan-rekannya berdiri dengan napas terengah-engah sembari mengamati lokasi jatuhnya musuh. Mereka menyadari bahwa meskipun kekuatan ribuan pasukan dan teknik transformasi tingkat tinggi telah dikerahkan, Gusara secara mengejutkan masih memiliki sisa-sisa kehidupan. Dari balik reruntuhan, sosok Gusara muncul kembali dengan kondisi tubuh yang sangat memprihatinkan dan berlumuran darah hitam, namun ia masih mampu mengeluarkan tawa mengejek yang menyeramkan. Ia mengakui bahwa kekuatan tim Allen kali ini jauh melampaui perkiraannya, tetapi ia dengan angkuh menyatakan bahwa dirinya akan menyudahi pertempuran hari ini. Sebelum ada yang sempat bertindak, Gusara mulai merapalkan sihir pelarian untuk mundur dari lokasi tersebut, membuat rekan-rekan Allen terperangah melihat musuh utama mereka masih memiliki kemampuan untuk meloloskan diri dalam kondisi sekarat. Allen tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dengan sikap tenang namun tegas, ia menyatakan bahwa ia sama sekali tidak berniat membiarkan Gusara melarikan diri untuk kedua kalinya. Ia segera memanggil naga panggilannya yang berukuran raksasa melalui kartu panggilannya, memerintahkannya untuk melesat dan memotong jalur pelarian Gusara. Naga tersebut muncul secara tiba-tiba tepat di depan Gusara yang sedang bersiap melakukan teleportasi, membuatnya terkesiap karena jalannya tertutup sepenuhnya.
Allen kemudian berpaling kepada Meru, memberi isyarat agar ia segera bersiap melakukan serangan lanjutan yang mematikan. Meru merespons dengan penuh semangat. Sistem bidikan taktis segera muncul dan mengunci koordinat Gusara melalui lensa sensor yang ada di matanya, menandakan bahwa musuh tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Meru mengaktifkan modul persenjataan beratnya yang telah mencapai batas energi maksimal. Dengan teriakan yang memerintahkan penembakan meriam laser, ia melepaskan tembakan energi raksasa yang membelah udara aula dengan kecepatan cahaya. Sinar laser destruktif tersebut menghantam Gusara yang sedang berusaha menghindar dengan sia-sia, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Gusara, yang kini benar-benar terdesak dan kehilangan cara untuk melarikan diri, hanya bisa bergumam ketakutan saat menyaksikan energi penghancur itu menelan tubuhnya. Sebuah ledakan cahaya yang sangat terang seketika menyelimuti seluruh area pertempuran, menandakan hancurnya eksistensi sang pemimpin sekte jahat tersebut di bawah gempuran teknologi tingkat tinggi milik Meru. Sebagai langkah terakhir untuk memastikan tidak ada sedikit pun bagian dari musuh yang tersisa, Sisil ikut memberikan serangan penutup yang spektakuler. Ia merapalkan sihir Puci Meteo atau meteor kecil, memanggil bola energi api yang sangat panas dari atmosfer sihir ruangan tersebut. Cecil mengarahkan meteor api itu tepat ke titik pusat ledakan sebelumnya, yang saat bersentuhan dengan tanah langsung meledak menjadi pilar api raksasa yang membubung tinggi hingga menyentuh langit-langit piramida. Serangan gabungan yang sangat berlebihan ini memastikan bahwa tidak ada ruang bagi Gusara untuk bertahan hidup, baik secara fisik maupun sihir. Seluruh medan perang kini tampak luluh lantak, rata dengan tanah akibat gempuran tanpa henti yang dilakukan oleh tim Allen. Di tengah keheningan yang mulai menyelimuti aula setelah ledakan reda, notifikasi sistem kembali muncul di layar pandangan Allen, memberikan konfirmasi mutlak bahwa mereka telah berhasil mengalahkan Dewa Iblis tingkat tinggi. Pengalaman yang didapatkan dari musuh sekuat Gusara membuat level Allen melonjak secara eksplosif hingga mencapai level 91. Peningkatan status ini terlihat sangat luar biasa, mencakup penambahan kesehatan, mana, hingga keberuntungan yang sangat besar. Allen tidak dapat menahan kegembiraannya dan berteriak, "Berhasil!" dengan tangan mengepal ke atas. Rekan-rekannya yang lain pun ikut bersorak dan terpana menyaksikan kenaikan 5 level secara instan, sebuah pencapaian yang sangat langka dan hampir mustahil terjadi dalam kondisi normal. Mereka semua merayakan kemenangan strategi yang telah dijalankan dengan penuh risiko tersebut. Allen melangkah maju ke depan reruntuhan altar dan memproklamasikan kemenangan mereka di hadapan seluruh sisa pasukan manusia binatang. Ia berteriak dengan lantang menyatakan bahwa ini adalah kemenangan bersama bagi mereka semua, yang kemudian disambut oleh sorakan kemenangan yang mengguncang aula dari para prajurit. Rekan-rekan utama Allen, termasuk Sophie dan Miles, tampak sangat lega meskipun tubuh mereka terlihat sangat kelelahan setelah pertempuran hidup dan mati yang panjang. Mereka mulai saling bertukar kata-kata penghargaan atas kerja keras masing-masing. Sophie secara khusus menangkupkan tangannya berterima kasih kepada Lord Rosen atas perlindungan yang dirasakannya selama pertempuran. Suasana yang tadinya mencekam kini berubah menjadi haru dan penuh kelegaan di dalam tempat suci tersebut. Para kapten pasukan manusia binatang segera berkeliling untuk mengumpulkan laporan dan menyampaikan kemenangan tersebut kepada pimpinan pasukan, sembari memastikan bahwa Yang Mulia atau sang pemimpin mereka dalam kondisi selamat. Namun, suasana haru itu mendadak terusik saat mereka menemukan Ludo tergeletak tidak berdaya di tengah puing-puing dengan luka yang sangat parah. Salah satu rekan Allen, yaitu Kill, segera bertindak cepat menggunakan kemampuan Guts Drop atau tetesan dewa, sebuah sihir pemulihan tingkat tinggi untuk menolong Ludo yang berada dalam kondisi kritis. Sia, yang melihat kondisi pengawalnya itu, berteriak memanggil nama Ludo dengan penuh kecemasan. Ia menatap dengan mata berkaca-kaca saat melihat tubuh Ludo mulai bereaksi dan memancarkan cahaya lembut dari sihir penyembuhan yang sedang bekerja. Setelah beberapa saat yang menegangkan, Ludo akhirnya tersadar dan mulai bangkit kembali, meskipun gerakannya masih terlihat lemah.
Sia yang tidak dapat menahan emosinya langsung menangis haru sambil memeluk Ludo erat, berterima kasih karena ia telah berhasil kembali dari ambang kematian. Ludo dengan rendah hati meminta maaf karena ia merasa pertempuran berakhir sebelum dirinya bisa memberikan kontribusi lebih banyak. Namun, rekan-rekan yang lain justru memujinya dan menyebut tindakannya sebagai cerminan dari seorang raja suci yang sejati. Di sisi lain, rekan Allen yang baru saja tiba dari bagian lain kuil mulai menanyakan kondisi Dogora yang terlihat masih tidak sadarkan diri di kejauhan. Mereka pun mulai berkumpul menjadi satu kelompok besar untuk saling memeriksa kondisi fisik satu sama lain. Mereka semua mendekati Dogora yang masih terbaring diam. Namun, mereka segera menyadari bahwa Dogora ternyata hanya sedang tertidur sangat lelap karena kelelahan yang luar biasa setelah pertarungan brutal melawan Baskov. Allen menggunakan kemampuannya untuk memeriksa status Dogora melalui sistem dan mendapati bahwa level temannya itu juga meningkat pesat hingga level 66 dengan lonjakan status serangan yang sangat eksplosif. Meskipun ia memperhatikan bahwa status perlindungan api milik Dogora mulai mengecil, kekuatan serangannya menjadi sangat masif, yang ia duga merupakan hasil dari kontrak mistis yang dilakukan sebelumnya. Allen menduga ini adalah konsekuensi dari penggunaan kekuatan dewa yang dipaksakan ke tubuh manusia. Sambil tersenyum lega, Allen berjanji dalam hati bahwa ia akan meminta Dogora bercerita secara detail tentang apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dengan Dewi Freya setelah ia bangun nanti. Setelah debu pertempuran yang menyesakan mulai mereda, perhatian Allen dan rekan-rekannya tertuju pada monster penyeimbang agung yang kini wujudnya telah menyusut dan kembali ke bentuk aslinya yang lebih tenang. Meskipun penampilannya tidak lagi mengintimidasi, Miles segera memberikan peringatan keras agar seluruh tim tetap menjaga jarak dan tidak lengah sedikit pun karena ia masih bisa merasakan sisa-sisa niat jahat yang bergejolak dari dalam makhluk tersebut. Di sisi lain, rekan-rekan Allen mulai berspekulasi dengan nada penasaran, mempertanyakan apakah menumbangkan sosok yang dianggap dewa seperti ini akan memberikan lonjakan level yang jauh lebih besar dibandingkan monster biasa. Namun, di tengah keraguan itu, Kurena dengan berani melangkah mendekat. Ia mengamati makhluk itu dengan saksama dan menyadari bahwa di balik keagungannya, terdapat luka yang cukup parah di bagian lehernya yang tampak sangat menyakitkan. Melihat penderitaan makhluk tersebut, Kurena tergerak untuk memberikan pertolongan dan menawarkan bantuan dengan menggunakan sihir anugerah langit. Allen yang merasa khawatir sempat melarangnya dan memperingatkan agar ia tetap waspada terhadap kemungkinan serangan mendadak, namun Kurena hanya membalas dengan senyuman hangat. Ia meyakinkan Allen bahwa tindakannya didasari oleh niat baik dan segalanya akan berjalan dengan aman. Begitu sihir penyembuhan dilepaskan, cahaya lembut menyelimuti area leher makhluk tersebut hingga luka-lukanya menutup dan menghilang tanpa bekas. Makhluk itu pun tampak jauh lebih tenang dan tidak lagi memancarkan aura permusuhan. Dengan nada bicara yang lembut, Kurena mencoba menjalin komunikasi dengan menanyakan identitas makhluk tersebut serta kemampuannya untuk berbicara. Makhluk agung itu akhirnya memberikan respons dengan suara yang berwibawa, memperkenalkan dirinya sebagai penyeimbang agung Varnemet, sang penjaga hukum dewa yang bertugas menjaga harmoni dunia. Ia menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Kurena atas bantuan penyembuhan yang telah diberikan, yang telah membebaskannya dari belenggu rasa sakit. Tak lama setelah itu, Varnemet membentangkan sayapnya dan terbang melesat meninggalkan kuil menuju dimensi alam dewa. Allen hanya bisa bergumam bahwa entitas tersebut memang ditakdirkan untuk kembali ke dunianya sendiri, sementara Miles mendengus kesal karena merasa keberadaan mereka diabaikan begitu saja setelah semua kekacauan yang terjadi. Namun, suasana haru segera menyelimuti mereka saat perhatian beralih kepada kondisi tubuh sang patriark Istal yang sudah tidak bernyawa. Muncul pertanyaan di antara mereka, apakah sosok suci itu bisa dibangkitkan kembali tanpa resiko berubah menjadi iblis? Di tengah perdebatan mengenai kemungkinan membangkitkan sang patriark,
sebuah cahaya menyilaukan muncul dan menampakkan sosok malaikat agung bersayap 6 yang kehadirannya mengejutkan semua orang di lokasi tersebut. Malaikat itu berbicara dengan nada bicara yang tegas, namun penuh kedamaian, menyatakan bahwa nasib Istal telah digariskan dan ia tidak dapat dibangkitkan kembali ke dunia fana. Allen spontan berteriak karena sangat terkejut melihat wajah malaikat baru tersebut yang memiliki kemiripan luar biasa dengan Miles, seolah-olah mereka adalah orang yang sama. Miles yang menyadari kebingungan rekan-rekannya segera memberikan penjelasan singkat namun padat bahwa malaikat agung yang baru saja turun dari langit itu adalah adik kembarnya sendiri. Malaikat agung tersebut memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Luv, malaikat agung pertama. Dengan penuh wibawa, ia memberikan pujian yang tinggi kepada Allen dan kawan-kawannya karena telah menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa dalam melampaui penderitaan selama pertempuran dahsyat di kuil ini. Luv menjelaskan bahwa kedatangannya kali ini bertujuan untuk menjemput jiwa suci Istal, sosok yang telah mempersembahkan seluruh sisa hidupnya demi keselamatan dunia dari ancaman kegelapan. Luv kemudian melangkah maju dan mengangkat tubuh kaku sang patriark dengan penuh penghormatan dan kelembutan. Allen dan rekan-rekan lainnya hanya bisa berdiri terpana, menyaksikan kejadian luar biasa tersebut yang terasa seperti adegan dalam kitab-kitab suci kuno yang menjadi nyata di depan mata mereka. Luv menyapa jiwa Istal yang kini telah terbebas dari raga dan tampak sangat tenang. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kelompok Allen karena berkat perjuangan keras mereka, pengorbanan terakhir sang patriark tidak berakhir sia-sia, dan peperangan besar di benua ini akhirnya dapat diakhiri. Istal, yang kini berada dalam wujud roh yang bersinar, menatap ke arah Allen dengan pandangan yang penuh arti. Ia menyadari bahwa pemuda berambut hitam di hadapannya adalah sang gamer fanatik legendaris yang selama ini menjadi pembicaraan. Allen merasa sangat terkejut saat mengetahui identitas rahasianya diketahui oleh sang pimpinan agama. Istal tersenyum bijak dan mengungkapkan bahwa ia telah mendengar banyak hal tentang Allen melalui makalan, serta merasa sangat lega karena harapan terakhir bagi dunia ini ternyata tiba tepat pada waktunya. Sebelum melanjutkan perjalanannya ke alam keabadian, Istal juga menyempatkan diri untuk memberikan pujian dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Putri Sia atas dedikasinya yang luar biasa dalam membantu evakuasi dan pertempuran. Dengan izin dari Luv, Istal ingin mewariskan kalung suci miliknya kepada Kill, mengingat keduanya memiliki gelar Raja Suci yang sama. Luv memberikan persetujuannya dan berjanji akan menyampaikan seluruh jasa dan kepahlawanan kelompok Allen pada hari ini secara langsung kepada Dewa Elmea. Kill menerima kalung pusaka tersebut dengan tangan gemetar dan rasa syukur yang mendalam. Sesaat kemudian, Luv dan roh Istal mulai terbang membubung tinggi menembus langit yang mulai cerah, meninggalkan perasaan damai yang menyelimuti seluruh area kuil yang luluh lantak. Suasana seketika menjadi hening setelah kepergian Luv dan Istal ke langit tinggi. Rekan-rekan Allen bergumam bahwa sang patriark memang terlihat seperti sosok kakek yang sangat baik hati dan penuh kasih sayang. Namun, Allen yang kembali ke mode praktisnya segera mendesak Kill untuk segera mengenakan kalung misterius tersebut agar mereka bisa mengetahui kekuatannya. Begitu kalung itu terpasang, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan Allen yang memaparkan efek luar biasa, yaitu efektivitas sihir penyembuhan meningkat 2 kali lipat, waktu pemulihan atau cooldown sihir berkurang setengahnya, serta tambahan kesehatan dan intelijen masing-masing sebesar plus 3000. Kill terbelalak menyadari bahwa status kalung ini setara dengan mutiara suci yang sangat langka. Tanpa membuang waktu lebih lama, Allen segera mengajak timnya untuk segera menyisir sisa-sisa monster di dalam kuil sembari mencari harta karun atau barang berharga lainnya yang mungkin tertinggal. Tim Allen bergerak lincah merambah bagian dalam kuil yang lebih luas, menyingkirkan sisa-sisa monster yang masih mencoba melakukan perlawanan kecil dengan sangat mudah. Sia memimpin di barisan depan dengan kekuatan Beast King yang masih tersisa,
menghancurkan setiap musuh yang menghalangi jalan mereka dengan satu hantaman kuat. Pembersihan area ini berlangsung sangat efisien hingga salah satu rekan Allen menemukan sebuah celah tersembunyi yang mengarah pada tangga rahasia menuju ruang bawah tanah yang sangat gelap. Mereka menyadari bahwa selama pertempuran besar melawan Gusara dan Baskov tadi, bagian bawah kuil piramida ini sama sekali belum tersentuh atau diperiksa, mengisyaratkan adanya rahasia besar yang sengaja disembunyikan oleh pihak musuh. Saat menuruni anak tangga yang dingin dan lembab tersebut, tim Allen akhirnya sampai di sebuah aula raksasa yang berisi sebuah struktur mekanis yang sangat aneh. Di tengah ruangan berdiri sebuah kubus raksasa yang dikelilingi oleh cincin-cincin energi yang berputar dengan kecepatan konstan, memancarkan dengungan rendah yang menggetarkan dada. Mereka semua terpana melihat benda asing tersebut, karena bentuknya sangat menyerupai struktur kubus yang biasanya ditemukan di dalam dungeon inti. Allen menarik kesimpulan dengan yakin bahwa benda itu adalah sumber tenaga utama dari seluruh kuil. Ia menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa berkat energi masif dari benda inilah, seluruh pulau terbang ini dapat melayang stabil di angkasa. Mereka berdiri di hadapan sumber energi tersebut dengan perasaan takjub bercampur waspada akan potensi kekuatannya yang luar biasa besar. Salah satu rekan Allen bertanya dengan nada menyelidik apakah penemuan ruang bawah tanah ini adalah tujuan utama yang dicari oleh Allen sejak awal penyerbuan. Allen memberikan konfirmasi dengan senyum penuh rencana, menjelaskan bahwa ia memang sengaja mencari ruang kemudi ini karena ia memiliki ambisi yang sangat berani. Allen mengungkapkan ide gilanya untuk mencoba mengambil alih kendali pulau melayang tersebut dan menjatuhkannya tepat di atas kastil pusat Raja Iblis sebagai senjata penghancur massal. Miles segera memberikan peringatan bahwa ide tersebut mengandung resiko yang sangat tinggi dan dapat berakibat fatal. Namun, Allen berpendapat bahwa pulau dengan teknologi sehebat ini terlalu berharga untuk dibiarkan terbengkalai begitu saja jika mereka tidak bisa memanfaatkannya sebagai alat transportasi atau senjata strategis. Rekan-rekan Allen mulai berdiskusi mengenai kompleksitas alat tersebut dan berpendapat bahwa ini adalah sebuah artefak sihir dengan tingkat kerumitan yang melampaui pemahaman mereka saat ini. Muncul saran yang sangat menarik untuk membawa para teknisi sihir dari ras dwarf yang berasal dari Kekaisaran Baucis, karena para ahli itu mungkin mampu memecahkan kode sirkuit energi tersebut agar pulau dapat digerakkan kembali. Allen menyetujui usulan itu dan berniat menghubungi Komodor untuk mengatur transportasi bagi para tenaga ahli tersebut ke lokasi ini. Kurena dengan penuh semangat menekankan bahwa misi utama mereka tetaplah penaklukan Raja Iblis, sehingga sarana apapun harus dimanfaatkan. Meskipun begitu, anggota tim lainnya tetap memberikan peringatan agar Allen tidak bertindak terlalu nekat atau terburu-buru dalam menyerang markas pusat musuh. Allen mulai merenungkan peta kekuatan dunia dan menyadari bahwa peperangan melawan pasukan Raja Iblis di benua utara masih berlangsung dengan sengit. Ia menilai bahwa kondisi di Kekaisaran Baucis sudah relatif aman untuk saat ini, sehingga prioritas mereka selanjutnya harus dialihkan ke Rosenheim, tempat di mana Dewa Iblis lainnya dilaporkan sedang menebar teror. Sebelum membagi tim, Allen memberikan instruksi kepada Sia dan pasukannya untuk kembali ke wilayah negara manusia ikan. Tugas mereka adalah untuk bergabung kembali dengan rekan-rekan yang ditinggalkan di sana, sekaligus memperkuat pertahanan ibu kota milik Sophie dari kemungkinan serangan balasan. Sia menerima tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan menyatakan harapannya agar mereka semua dapat bertemu kembali dalam keadaan selamat setelah situasi dunia mulai mereda. Saat sedang menikmati waktu istirahat di dalam kendaraan naga yang membawa mereka pulang, diskusi di antara rekan-rekan Allen beralih pada keajaiban bagaimana mereka bisa bertahan melawan 5 dewa iblis sekaligus dalam satu waktu. Mereka mulai menganalisis gerak-gerik Kibel dan menyadari bahwa penasihat militer pasukan Raja Iblis itu sebenarnya tidak bertarung dengan kesungguhan penuh, melainkan hanya fokus mengumpulkan jiwa-jiwa sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi begitu saja. Kecurigaan pun muncul mengenai motif asli Kibel,
Apakah ia sengaja menahan kekuatannya demi rencana lain yang lebih gelap? Miles, dengan pengalaman hidupnya yang telah mencapai ribuan tahun, mengakui bahwa sulit bagi siapapun untuk membaca pikiran Dewa Iblis yang telah berusia ratusan ribu tahun seperti Kibel. Allen pun bertanya-tangan, apakah jutaan jiwa yang dikumpulkan tersebut sebenarnya dipersiapkan sebagai senjata untuk menjatuhkan Elmea sendiri di masa depan? Di tengah perjalanan mereka, Allen mulai tenggelam dalam spekulasi yang mendalam mengenai motif asli di balik tindakan Kibel yang membawa pergi jutaan jiwa manusia. Ia mempertanyakan apakah tujuannya adalah untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap alam dewa. Namun Miles segera menyanggah hal tersebut dengan keyakinan bahwa kekuatan Elmea tidak akan mudah ditumbangkan hanya dengan cara seperti itu. Meski begitu, Allen merasa ada potongan teka-teki yang belum lengkap, terutama mengenai penyebutan musuh sebagai inkarnasi dewa jahat. Ia mengutarakan kecemasannya bahwa dewa jahat yang sebenarnya mungkin saja akan dimanifestasikan melalui kuil tersebut. Mendengar analisis Allen, Miles yang biasanya tenang seketika menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa, seolah-olah ia baru saja menyadari kemungkinan terjadinya bencana kuno yang sangat mengerikan bagi keseimbangan alam semesta. Suasana menjadi semakin serius saat Miles mulai menyingkap tabir sejarah kuno yang bahkan terjadi sebelum keberadaannya dimulai. Ia menceritakan eksistensi dewa jahat, sebuah entitas purba yang kekuatannya konon setara dengan sang dewa pencipta sendiri. Entitas ini merupakan ancaman mutlak yang di masa lalu pernah berupaya untuk memusnahkan seluruh jajaran penghuni alam dewa. Setelah melalui peperangan yang dahsyat, para dewa akhirnya berhasil menumbangkan sosok tersebut. Namun, karena kekuatannya yang abadi, tubuh dewa jahat itu tidak bisa dihancurkan sepenuhnya. Para dewa terpaksa memotong-motong bagian tubuhnya menjadi fragmen-fragmen terpisah dan menyegelnya di sebuah tempat yang paling gelap dan terisolasi di seluruh alam semesta yang dikenal sebagai dunia kegelapan. Istilah dunia kegelapan seketika memicu rasa ingin tahu sekaligus kegelisahan di antara rekan-rekan Allen. Miles kemudian memberikan gambaran yang mencekam mengenai tempat tersebut. Ia menjelaskan bahwa dunia kegelapan adalah dimensi terlarang yang dihuni oleh para dewa iblis, ras iblis purba, dan monster-monster yang memiliki kekuatan di luar nalar manusia biasa. Ia juga mengungkapkan fakta bahwa ribuan tahun yang lalu, Elmea sama sendirilah yang secara pribadi turun tangan untuk menyegel pintu gerbang utama yang menghubungkan dunia mereka dengan dimensi tersebut. Allen tampak sangat terguncang mengetahui kenyataan bahwa ada tempat yang begitu berbahaya dan penuh dengan kekuatan jahat yang telah tersegel sejak zaman kuno. Namun kini potensi segel itu terancam oleh tindakan Kibel. Penjelasan Miles berlanjut dengan membedah struktur kosmos yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu dunia manusia tempat mereka tinggal, dunia kegelapan yang misterius, dan alam dewa yang suci. Ia menekankan bahwa bahkan di kalangan penghuni alam dewa sekalipun, pengetahuan mengenai isi sebenarnya dari dunia kegelapan sangatlah terbatas dan dijaga ketat. Miles mulai menyusun teori yang mengkhawatirkan bahwa pengumpulan jutaan jiwa yang dilakukan oleh Kibel bukanlah sekadar ritual biasa, melainkan sebuah kunci untuk membuka kembali pintu gerbang dunia kegelapan yang telah lama terkunci. Tujuan akhirnya diduga jauh lebih mengerikan, yaitu membangkitkan kembali dewa jahat dari tidur panjangnya untuk menghancurkan tatanan yang telah dijaga selama ini. Pertanyaan pun muncul mengenai apakah penghuni dunia kegelapan secara otomatis akan berpihak pada pasukan Raja Iblis. Miles tidak dapat memberikan kepastian, namun ia berpendapat bahwa jika musuh memiliki target utama untuk membunuh Elmea sama, maka markas Raja Iblis pasti akan memanfaatkan kekuatan destruktif dari dunia kegelapan sebagai instrumen utama serangan mereka. Mendengar besarnya ancaman yang dihadapi, Allen tampak sangat tertekan hingga menutup wajahnya dengan tangan. Ia merasakan beban tanggung jawab yang berat dan penyesalan yang mendalam karena telah kehilangan kesempatan emas untuk menangkap Kibel di kuil tersebut. Kini, mereka berada dalam posisi buntu
tanpa adanya langkah balasan yang cukup kuat untuk menghentikan rencana besar yang sudah mulai berjalan itu. Melihat Allen yang mulai goyah dan tenggelam dalam keraguan akibat ketidakseimbangan kekuatan yang terlalu mencolok, Kurena tiba-tiba berteriak dengan suara yang lantang untuk membakar semangatnya. Kurena menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa keputusasaan tidak akan menyelesaikan apapun, dan mereka masih memiliki waktu untuk tumbuh menjadi jauh lebih kuat dari sekarang. Ia menekankan bahwa selama mereka semua tetap bersatu dan saling mendukung, tidak ada tantangan yang mustahil untuk diatasi. Kata-kata penyemangat yang tulus dari Kurena tersebut berhasil menembus kegelapan di pikiran Allen, membuatnya kembali tenang dan menyadari bahwa menyerah bukanlah pilihan. Dengan tekad yang diperbarui, Allen menyadari bahwa mereka harus terus melangkah maju terlepas dari betapa besarnya musuh yang menanti di depan. Kisah pun bergeser ke wilayah utara Rosenheim yang bersalju, tempat di mana pasukan elf dan pangeran binatang Zeus masih terlibat dalam pertempuran melawan sisa-sisa pasukan Raja Iblis. Jiu tampak terkesan dan bergumam pada dirinya sendiri saat mendengar kabar bahwa Zia telah berhasil membangkitkan potensi transformasi Raja Binatang. Rekan-rekannya yang lain mulai membicarakan implikasi politik dari kekuatan tersebut, menyadari bahwa jika Zia memutuskan untuk mengincar tahta tertinggi, ia akan menjadi saingan yang sangat berat bagi siapapun di kerajaan Al-Baher. Di sekitar mereka, para prajurit manusia binatang terlihat sangat kelelahan dengan napas yang memburu di udara dingin, namun mereka tetap menjaga kewaspadaan tingkat tinggi setelah melewati pertempuran yang sangat intens melawan pasukan iblis. Rekan-rekan Allen yang lain berkumpul di tengah medan perang yang kini luluh lantak dan dipenuhi dengan kawah-kawah besar bekas ledakan sihir. Mereka menatap langit saat sekawanan monster terbang mulai menjauh dan mundur dari wilayah tersebut. Seseorang melontarkan komentar mengenai betapa sulitnya memburu seorang dewa iblis dan betapa tipisnya batas antara kemenangan dan kehancuran. Zeus sendiri masih merasa sangat terkejut mengetahui bahwa Dogora tidak hanya berhasil selamat dari maut, tetapi juga berhasil melampaui ujian dewa dan menjalin kontrak dengan dewa api. Meskipun mereka berhasil mengamankan kembali artefak suci yang berharga, ada perasaan ngeri yang menyelinap saat mereka menyadari betapa mengerikannya perkembangan kekuatan tim Allen yang tumbuh begitu pesat hanya dalam waktu 1 bulan. Zu melangkah mendekati kelompok tersebut dan menanyakan kondisi Dogora yang terlihat sedang tertidur sangat lelap di atas tanah sembari memeluk kapak besarnya dengan erat. Rekan setimnya menjelaskan bahwa Dogora sedang dalam fase pemulihan total setelah menghabiskan seluruh energi mental dan tenaga dari kekuatan doanya saat transformasi, sehingga ia membutuhkan istirahat yang tidak bisa diganggu. Tak lama kemudian, Sophie maju mewakili kelompoknya untuk berbicara kepada Pangeran Zu dan 10 pahlawan binatang yang telah bertarung bersama mereka. Dengan penuh ketulusan, Sophie mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan krusial dan kerja keras mereka, mengakui bahwa tanpa dukungan pasukan Beastmen, hasil pertempuran mungkin akan jauh berbeda. Di hadapan pasukan gabungan, Allen secara resmi mengumumkan bahwa tujuan mereka selanjutnya adalah benua tengah. Ia menjelaskan bahwa tugas pembersihan monster di sana masih jauh dari selesai, dan laporan terbaru menyebutkan adanya kemunculan dewa iblis lain yang mulai meneror wilayah tersebut. Zu yang mendengar rencana ini, tanpa ragu langsung menawarkan bantuan, menyatakan bahwa pasukannya siap untuk ikut serta bertarung bersama tim Allen di benua tengah. Allen sempat menunjukkan keraguan dan mempertanyakan apakah diperbolehkan bagi Zu untuk masuk ke wilayah Kekaisaran Giamut bersama pasukan asing. Namun, Zeus dengan tegas menyatakan bahwa membantu kawan-kawan yang telah berjuang melampaui batas adalah alasan yang lebih dari cukup bagi mereka untuk bergerak, melampaui batas-batas politik negara. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul kembali di hadapan Allen, memberikan konfirmasi bahwa mereka sekali lagi berhasil memenangkan pertempuran melawan Dewa Iblis, yang berdampak pada kenaikan level Allen menjadi level 93. Hermios yang melihat hal tersebut tertawa lebar, merasa takjub
sekaligus memiliki perasaan campur aduk karena melihat tim Allen kini telah menjadi entitas yang sangat kuat, terutama dengan tambahan perlengkapan dari bahan orichalcum yang langka. Sebelum memulai perjalanan baru, Allen berpamitan kepada rekan-rekan elfnya karena mereka akan segera bertolak kembali ke benua Gariad. Ia memberikan instruksi terakhir dan menyerahkan tugas sepenuhnya kepada mereka yang tinggal untuk menuntaskan pembersihan sisa-sisa monster yang masih bersembunyi di pelosok Rosenheim. Latar cerita berpindah ke kota Nil yang tenang di negara keagamaan Elmar, di mana suasana duka sangat terasa di pusat gereja. Krypton tampak sangat terpukul dan tak mampu menahan air mata saat menerima serta membaca pesan terakhir yang ditinggalkan oleh Patriark Istal sebelum kepergiannya. Di ruangan yang sama, Allen dan Kil menghadap para petinggi gereja untuk secara resmi melaporkan keberhasilan mereka dalam menumpas Gusara, pemimpin sekte dewa jahat yang selama ini meresahkan. Suasana di dalam aula besar itu menjadi sangat haru dan hikmat saat para petinggi dan prajurit suci mengheningkan cipta untuk mengenang jasa luar biasa serta pengorbanan suci yang telah dilakukan oleh sang patriark demi perdamaian dunia. Gereja kemudian secara resmi mengumumkan bahwa sebuah upacara agung akan segera diselenggarakan untuk memperingati berakhirnya perang besar yang melanda seluruh benua Gariad. Kil tampak berdiri di barisan paling depan dengan ekspresi wajah yang sangat serius dan sedikit tegang, menyadari beban tanggung jawab besar yang kini beralih ke pundaknya. Allen bersama rekan-rekan tim lainnya berdiri tepat di belakang Kil, memberikan dukungan moral melalui kehadiran mereka yang solid. Di luar aula, ribuan pengikut gereja dan rakyat jelata tampak bersimpuh dan berdoa dengan penuh hikmat, menyambut fajar era baru yang penuh harapan setelah kemenangan besar yang diraih dengan susah payah oleh para pahlawan mereka. Tanggal menunjukkan 20 April, hari di mana upacara penobatan akan dilangsungkan. Kil tampil dengan sangat berbeda saat mengenakan jubah kebesaran patriark yang mewah dan megah. Rekan-rekan setimnya yang melihat perubahan tersebut mulai menggoda Kil, mengatakan bahwa ia terlihat sangat cocok dan memiliki wibawa yang luar biasa sebagai seorang paus. Kil hanya bisa tersipu malu mendengar pujian tersebut dan berulang kali meminta mereka untuk berhenti karena ia merasa statusnya saat ini hanyalah seorang paus magang yang masih harus banyak belajar. Di tengah keceriaan itu, Nina juga tidak luput dari perhatian. Ia dipuji habis-habisan karena terlihat sangat anggun dan berkelas saat mengenakan seragam baru dari Akademi Bangsawan yang akan segera ia masuki. Dalam keheningan batinnya, Kil merenungkan perubahan nasibnya yang begitu cepat. Meskipun ia secara sah adalah penguasa wilayah Karnel, kini seluruh umat mengharapkannya menjadi paus baru karena bakat Raja Suci yang ia miliki serta kepemilikan kalung misterius warisan Istal. Allen yang menyadari kegelisahan sahabatnya segera memberikan semangat, meyakinkan Kil bahwa ia terpilih bukan semata karena bakat alaminya, melainkan karena perbuatannya yang nyata, sehingga ia harus membusungkan dada dengan bangga. Dengan dorongan semangat tersebut, Kil kini secara resmi menerima perannya sebagai pemimpin tertinggi agama Elmea di dunia manusia, sebuah kedudukan yang dianggap sebagai pilihan langsung dari kehendak dewa. Upacara pelantikan agung itu berlangsung di hadapan lautan manusia yang sangat masif, di mana kerumunan massa diperkirakan mencapai lebih dari 100.000 orang yang memadati alun-alun kota. Suasana sangat meriah dengan suara rakyat yang bersorak gembira, meneriakan rasa terima kasih kepada Kil dan tim Allen karena telah menyelamatkan nyawa mereka dan memungkinkan keluarga-keluarga yang terpisah untuk bertemu kembali. Di atas altar suci yang tinggi, Kil melangkah maju untuk menerima mahkota suci dengan tangan yang mantap. Dengan suara yang bergema di seluruh alun-alun, ia mengucapkan sumpah suci di hadapan Dewa Pencipta Elmea untuk menjalankan amanah sebagai perwakilan dewa yang setia dan adil bagi seluruh umat manusia di dunia ini.
Gema suara yang mengagungkan dewa pencipta Elmea membahana di seluruh alun-alun kota, menandai puncak dari upacara penobatan yang sakral. Ribuan tangan terangkat ke langit secara serentak, menciptakan pemandangan yang penuh emosi dan pengabdian. Massa yang berkumpul tidak dapat membendung rasa syukur mereka. Sorak-sorai kemenangan bercampur dengan tangis haru meledak di setiap sudut area, merayakan berakhirnya tirani kegelapan yang selama ini mencekam. Energi kegembiraan kolektif ini menyatu menjadi satu narasi besar tentang harapan baru, di mana rakyat akhirnya merasa bebas dari ancaman yang menghantui masa-masa sulit mereka. Berdiri di atas panggung penobatan, Kil menatap lautan manusia di hadapannya dengan senyum yang dipenuhi keharuan mendalam, menyadari beban dan kehormatan besar yang kini ia panggul. Di sisi panggung, Allen bersama rekan-rekan seperjuangannya, Sia, Sophie, Cecil, dan Nina, turut memberikan penghormatan dan sorakan gembira bagi sahabat mereka. Pemandangan di bawah panggung tampak sangat menyentuh. Anak-anak kecil dan rakyat jelata yang dulu hidup dalam ketakutan kini melompat-lompat bahagia. Mereka melambai-lambaikan tangan dengan semangat ke arah para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawa demi memulihkan kedamaian di benua tersebut. Di tengah gemuruh sorak-sorai yang tak kunjung reda, Kil berdiri tegak dengan membelakangi teman-temannya, jubah kebesarannya berkibar tertiup angin seolah menegaskan wibawa barunya. Allen, dengan sifat jahilnya yang khas, mendekati Dogora yang berdiri di dekatnya. Ia mulai menggoda ksatria bertubuh besar itu, menanyakan apakah ada sedikit rasa iri atau kesal karena saat ini semua perhatian dan lampu sorot dunia hanya tertuju pada Kil. Dogora, meski wajahnya sedikit cemberut karena merasa terganggu oleh lelucon Allen, segera membantah dengan nada bercanda, menegaskan bahwa ia turut bangga atas pencapaian rekan mereka. Setelah melihat kejayaan Kil, Dogora menggumamkan tekad baru di dalam hatinya bahwa ia pun akan berjuang tanpa lelah untuk menjadi seorang pahlawan sejati yang layak dihormati. Bersamaan dengan itu, upacara pelantikan resmi ditutup dengan sebuah pengumuman yang menggemparkan, yaitu negara keagamaan Elmar dinyatakan telah pulih sepenuhnya dan misi penyelamatan suci dianggap selesai. Berita tentang kelahiran Patriark atau Paus Magang yang baru disiarkan melalui jaringan sihir ke seluruh penjuru dunia. Gereja Elmea kini menegaskan posisi mereka dengan tegas, bersiap menghadapi siapapun yang berani mencoba menghalangi jalan suci yang mereka tempuh. Krypton melangkah maju untuk memberikan penjelasan kepada massa yang masih berkumpul, menyatakan bahwa tragedi berdarah yang menimpa benua Gariat kini telah mereda berkat pengorbanan para pahlawan. Ia membeberkan kenyataan pahit bahwa seluruh kekacauan ini bukanlah bencana alam, melainkan strategi licik yang direncanakan oleh tentara Raja Iblis di bawah komando Sekte Dewa Jahat. Mendengar nama Gusara dan keterlibatan pasukan Raja Iblis disebut sebagai otak di balik penderitaan mereka, rakyat seketika terperangah. Suasana kegembiraan pun berubah sejenak, menjadi gumaman kemarahan yang mendidih dari orang-orang yang merasa dikhianati oleh sekte tersebut. Ketegangan sosial mulai terasa ketika seorang warga berteriak penuh amarah, mempertanyakan bagaimana nasib para pengikut sekte Gusara yang masih menetap di kota mereka. Warga tersebut menegaskan bahwa mereka tidak akan bisa tidur dengan tenang selama para penganut sesat itu masih menghirup udara yang sama di lingkungan mereka. Sophie kemudian memberikan laporan terperinci bahwa terdapat sekitar 5.000 pengikut sekte tersebut yang terjebak di dalam kota. Ia juga mengungkapkan fakta menyedihkan bahwa penganiayaan sudah mulai pecah di lapangan, di mana penduduk lainnya mulai membatasi dan memboikot distribusi jatah makanan bagi para pengikut sekte tersebut sebagai bentuk balas dendam. Mendengar laporan tersebut, Kil mengungkapkan rasa prihatin yang mendalam, berpendapat bahwa sebagian besar pengikut itu sebenarnya hanyalah orang-orang malang yang tertipu oleh janji manis Gusara. Dogora mengangguk setuju, menyadari betapa rumitnya membedakan antara pelaku dan korban dalam situasi ini. Allen terdiam, tampak berpikir sangat keras untuk menemukan solusi yang tidak hanya adil, tetapi juga praktis bagi masalah sosial yang bisa memicu perang saudara ini. Tiba-tiba,
Sophie memberikan sebuah usul yang tak terduga. Ia menunjuk ke arah pulau melayang di Cakrawala dan menyarankan agar para pengikut sekte yang terpinggirkan itu dievakuasi untuk tinggal di sana. Rekan-rekan Allen sempat terkejut mendengar ide berani untuk mengelola pulau melayang tersebut secara mandiri. Namun, Sophie menjelaskan dengan logis bahwa pulau seluas itu membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar untuk dihidupkan kembali menjadi sebuah wilayah hunian. Allen mulai menganalisis keuntungan strategis dari rencana ini secara mendalam. Di satu sisi mereka memiliki pulau melayang dengan kuil lengkap. Di sisi lain ada ribuan orang yang membutuhkan Suaka, serta Dewi Freya, yang kini membutuhkan pengikut baru setelah menjalin kontrak dengan Dogora. Sophie tersenyum yakin, merasa bahwa menyatukan ketiga unsur ini adalah solusi paling brilian bagi semua pihak. Berdasarkan perhitungan cepat, diperkirakan ada lebih dari 10.000 pengikut sekte yang tersebar di seluruh benua yang saat ini sedang menghadapi penindasan hebat. Pulau melayang tersebut memiliki kapasitas yang lebih dari cukup untuk menampung puluhan ribu orang tersebut dalam sebuah komunitas baru yang terisolasi dari konflik daratan. Allen menyadari bahwa rencana ini adalah jawaban paling tepat yang bisa ia ambil untuk menyelamatkan nyawa sekaligus membangun basis kekuatan baru. Dengan tekad yang mantap, Allen berterima kasih atas saran Sophie dan segera memutuskan bahwa langkah mereka selanjutnya adalah merealisasikan proses pemindahan besar-besaran tersebut. Allen kemudian mendekati kapak suci milik Dogora dan mencoba menjalin komunikasi langsung dengan entitas yang bersemayam di dalamnya. Ia memanggil Dewi Freya, menanyakan apakah sang dewi dapat mendengar suaranya di tengah kebisingan ini. Allen menyatakan bahwa ia memiliki sebuah proposal menarik yang akan sangat menguntungkan kedudukan sang dewi. Dari dalam senjata suci tersebut, Freya merespons dengan sebuah gumaman misterius yang penuh wibawa. Sang dewi menyadari bahwa sosok yang sedang berbicara padanya adalah Allen, pemuda istimewa yang dipanggil langsung oleh Dewa Elmea ke dunia ini. Allen memulai diplomasinya dengan memperkenalkan seluruh rekan setimnya satu persatu kepada Dewi Freya, sembari menjelaskan bahwa sikap Dogora yang terkadang canggung adalah akibat dari aura Dewi yang sangat kuat. Allen kemudian memaparkan usulannya untuk menyelamatkan 10.000 nyawa pengikut masa depan yang kini sedang tersesat mencari keselamatan spiritual. Ia meminta Freya untuk melakukan sebuah tindakan spektakuler, yaitu menampakkan wujud sucinya secara langsung di hadapan massa. Menurut Allen, hanya penampakan Dewi yang nyatalah yang dapat memberikan harapan baru dan menghapus trauma bagi mereka yang telah lama menderita.